silih larat itu tuh karena surungku itu jauh patuangan gebro langsung ternyata muntah karena tampol, ternyata kegejelokan darah sareng daging lalamadan. Ternyata kita istri teh memang puasa nama saurkan jeung Rasul bukan nanti sahurna sahurku perkara nu halal ya. Tapi ketika ajeuna nuju puasa ngabatalkeun puasana sebelum maghrib nyata ku gibah ya, ku berbicara menggunjingkan keburukan orang. Nah, sanes gibah unggul termasuk namimah, resep ngadu-ngadu ya, teras fitnah, wah segala macam ya. Maka dosa-dosa lidah teh Masya Allah luar biasa. Sampai para alim ulama walaupun dosa lidah teh memang tidak membatalkan puasa secara fikih ya, telah dikodoan memang, tapi fadilahnya tidak akan dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ta'ala wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. An Abi Ubaidah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu as-siyamu junnatun ma lam yakhluqha, rawahu An-Nasa'i. Dari Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, puasa adalah perisai selama dia tidak memecahkannya. Hadis riwayat Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Hakim dalam kitab At-Targhib. Sekali lagi dari Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa adalah perisai selama dia tidak memecahkannya. Hadis riwayat Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Hakim dalam kitab At-Targhib. Maksud perisai atau pelindung adalah diumpamakan seperti orang yang melindungi dirinya dengan perisai. Begitu pula orang yang berpuasa, ia melindungi diri dari musuh, yaitu godaan syaitan. Dalam hadis-hadis yang lain diceritakan bahwa puasa dapat menyelamatkan pelakunya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang lain menyebutkan bahwa puasa dapat menyelamatkan dari api neraka. Para alim ulama telah menyebutkan 6 perkara agar diperhatikan saat berpuasa, yaitu pertama, menjaga pandangan dari melihat hal-hal yang dilarang. Bahkan ada yang melarang melihat dengan nafsu terhadap istri sendiri. Yang kedua, memelihara lidah dari berkata dusta, berbicara sia-sia, memfitnah, bertengkar, mengumpat dan sebagainya. Pada zaman Rasulullah SAW ada 2 orang wanita yang sedang berpuasa. Namun keduanya didera perasaan lapar yang luar biasa, sehingga nyawa mereka hampir melayang. Ketika para sahabat radhiyallahu anhum memberitahukan hal ini kepada baginda Rasulullah SAW, maka beliau langsung mengirimkan sebuah mangkuk dan memerintahkan kedua wanita itu agar muntah ke dalam mangkuk tersebut. Ketika mereka muntah, maka tampaklah gumpalan-gumpalan daging dan darah segar di dalam mangkuk tersebut. Para sahabat sangat terkejut, lalu Nabi SAW bersabda, mereka itu berpuasa dengan memakan halal, tetapi memakan makanan haram dengan membicarakan keburukan orang lain. Hadis ini dengan jelas menyatakan bahwa menggunjing atau orang ketika berpuasa dapat menyebabkan puasa menjadi berat, sehingga kedua wanita itu pun hampir saja menemui ajalnya. Alhamdulillah kan Allah SWT salah sawios anu ngabalukarkeun puasa urang terasa berat itu adalah ketika mata lidah kita dalam kondisi berpuasa tapi masih berbuat perkara yang dilarang, maka itu akan memberatkan perasaan puasa kita. Leles nyaru rungsek pisan jaya tangan pangawasa. Contohnya di riwayat anu tadi 2 orang wanita ya, itu teh salaras nama kisahna 2 orang wanita anu tos teu kiat ya, nandangan puasa, akhirnya ngutus seseorang sampaikan pada Nabi nyuhunkeun widi ka Kanjeng Rasul upamina kondisi dia apakah boleh membatalkan saum. Maka Nabi SAW mengabalar ku ngintunkeun mangkok ya, tampolong kayak 2 istri itu ya bicara, nah sana kan datang tampolong gitu. Maka saudara kata utusan Kanjeng Rasul miwarang anjeun utah dina ieu tampolong itu silih larat utah naon. Ketika silih larat itu tuh karena surungku itu jauh patuangan gebro langsung ternyata muntah karena tampolong. Ternyata kegejelokan darah sareng daging lalamadan. Ternyata kita istri teh memang puasa nama saurkan Rasul
bukan teh sahurku perkara nu halal ya. Tapi ketika ajeuna nuju puasa ngabatalkeun puasana sebelum maghrib nyata ku gibah ya, ku berbicara membenjingkan keburukan orang. Nah, sanes gibah unggul termasuk namimah, resep ngadu-ngadu ya, teras fitnah, wah segala macam ya. Maka dosa-dosa lidah teh Masya Allah luar biasa. Sampai para alim ulama walaupun dosa lidah teh memang tidak membatalkan puasa secara fikih ya, telah dikodoan memang, tapi fadilahnya tidak akan dapat. Hartosna ke di akhirat urang ngabulasin tuh benar kamu ladang capek na unggul, tapak lapar, tapak haus unggul. Nauzubillah, itu benar. Maka yang kata Allah Subhanahu wa taala, puasa mengerupikeun jalan takarub. Seueur para alim ulama zaman dahulu anu melatih dirina ku berpuasa. Demata Allah SWT nyariakeun puasa dina setahun sekali, 1 bulan selama bulan Ramadan. Eta teh selama bukan cukup dengan itu. Bahkan Kanjeng Rasul nami puasa-puasa sunat. Senin Kamis, puasa Daud, luar biasa. Maka dengan Allah SWT, selama seseorang itu berpuasa, maka para malaikat-malaikat akan terus mendoakan laut-laut anu di laut bakal ngadoakeun tuh. Maka kasasatuan oke bagi saya penting urang berbuat baik. Maraban naon gitu bisa aya kucing atau nabi cucurut di bumi, nah cucunguk ya. Paling cucunguk geus gak kuat mah urang-urang. Itu kan puasa. Ningali kucing siga apem gitu. Ningali tangkal kai siga gadis. Eta dina kondisi ketika berpuasa. Ranya gitu tinggal lihat gitu ranya. Gitu aya angin di kidung deng-deng ka kare. Angin di kare deng-deng ka tuh. Padahal dia geus minum. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala, oke saur Kangjeng Rasul di hadis qudsi ya. Setiap amal-amal Ibnu Adam lahu. Kudu amal Ibnu Adam lahu. Setiap seluruh amal-amal Ibnu Adam teh sadayana kasayana teh lahu untuk dia sendiri. Illa saum kecuali puasa. Kecuali puasa. Puasa mah dengan Allah SWT as-saumu li sallallahu, puasa itu adalah untukku wa ana ajzibi, dan aku sendiri akan membalasnya. Jadi Allah nyalira anu bakal ngabalasna sabab puasa mah eta ketika orang lain bisa dibohongi gitu, tapi Allah mah tidak bisa dibohongi. Maka puasa mah latihan keikhlasan, latihan urang ikhlas dalam menjalankan puasa gitu. Sabab puasa mah bisa dimanipulasi ya, bisa lalaparan, beban gitu. Anu dia dahar jeung teh hampir sami rarain nanti gitu kan gitu. Nah latihan gitu. Gitu lah. Kita memang tidak terlihat gitu. Tapi Allah kan ayang kayak timbal baliknya. Jadi sebetulnya hidup kita di dunia 60 tahun, 70 tahun itu hanya menjalankan ujian ini saja, menjalankan agama yang mana kita harus husnudzon kepada Allah bahwa agama itu ternyata ringan. Tidak ada agama yang menyulitkan, semuanya sangat mudah dan ketika diamalkan melahirkan ketenangan batin dan kenyamanan sakinah. Beda dengan keduniawian, ya. Ai dunia mah pan siga urang macul, ya. Siga urang macul, upami macul mah mraktekeunana hese. Wah. Tapi nyariosna gampang. Tuh urang boga duit tinggal menon boga duit rek ieu rek ngelakan anu hasil ieu rek beli motor. Gampang nyarita, tapi praktekna waduh kucro. Kudu dipacul heula, kudu anu heula segala macam. Tapi ngamalkeun agama mah Allahu Akbar, ya. Ngabahasna lila bab wudu wae kata wah satu kitab, 2 kitab sehari, 2 hari, 3 hari ngabahas bab wudu, bab nadi segala macam panjang lebar. Tapi praktekna cek gampang. Wudu aya 10 menit. Sakada aya nu sajam wudu. Oh, sakada wudu mah salat oge bimbing 2 rakaat kasakilat itu nyarep. Jadi agama mah nyarioskeun ngalami, prakteknya sangat mudah. Perkara dunia mah prakteknya bicara gampang, prakteknya ripuh gitu. Maka seharusnya lebih condong kepada agama gitu yang mudah prakteknya. Insya Allah. Maka dengan Allah SWT mari kita manfaatkan waktu-waktu kita di bulan Ramadan dengan memperbanyak amal soleh. Amal soleh tidak harus sholat, banyak amal solehnya. Bisa memberi orang, membantu orang, ya, tersenyum kepada orang, tadi masya Allah. Satu kebaikannya banyak. Wakibul ada ahadikum sadaqah.
Dan di dalam persenggamaan kalian pun itu sedekah. Kikitu lagi sedekah kan? Kurang hormat terboga, beas terboga, duit terboga, sedekahnya nyaki kikituan. Eta ge sedekah. Itu soal para sahabat ya Rasul kikituan ge sedekah pada teman melampiaskan nafsu. Saur Kanjeng Nabi, apakah di antara kalian seandainya menumpahkan spermanya di tempat yang haram itu dosa kan? Nah, dosanya begitu juga upami ditumpahkan di tempat halal maka itu adalah kebaikan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang sadayana dipasang kegiatan kanggo puasa. Sanes kegituan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shoma ghadin. Adai. Fardi syahri. Ramadan hadhihi sana.